Jadi karena kita ingin naik kelas, maka Tuhan memberikan tantangan, Tuhan memberikan ujian kepada kita, agar kita bisa melewatinya dan kita akan naik kelas. Kalau Anda sudah punya masalah, Anda sudah menghadapi tantangan, Anda menghadapi rintangan, berarti sukses semakin dekat. Empat kunci sukses memulai bisnis untuk pemula. Kunci sukses yang pertama adalah Anda harus memiliki impian. Impian ini, kawan-kawan, akan membuat Anda jauh lebih semangat dalam menjalani sebuah bisnis. Jadi impian Anda itu harus jelas. Impian Anda ini usahakan berhubungan dengan kebaikan untuk masa depan Anda. Contoh, Anda punya impian untuk menghajikan kedua orang tua, Anda punya impian untuk membantu banyak orang, atau Anda impian untuk diri Anda sendiri. Anda ingin beli mobil mewah, Anda pengen punya rumah mewah, Anda pengen punya duit yang banyak, tabungan deposito yang sangat banyak. Itu adalah sebuah impian. Dan itu perlu untuk diperkuat. Kenapa? Karena impian ini sama dengan visi misi, dengan niat ya. Jadi bagaimana impian kita sebelum kita memulai bisnis ini, kita perbaharui dulu, perbaiki dulu. Jadi usahakan impikan sesuatu yang besar ya. Kata mantan Presiden pertama Republik Indonesia, bermimpilah setinggi langit, ya walaupun nanti kita nggak sampai di langit, tapi kita berada di awan-awan. Nah, seperti itu. Jadi selama mimpi ini itu gratis kita bermimpi, nah maka bermimpilah ya setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kita ini akan jauh lebih semangat dalam menjalankan bisnis kita kalau kita memiliki impian yang kuat. Anda memiliki impian yang masuk akal, dan itu akan menjadi sebuah target yang akan Anda capai. Nah, kekuatan impian ini sangat luar biasa. Kalau Anda tidak memiliki impian yang betul-betul kuat, maka di saat Anda nanti menghadapi sebuah permasalahan dalam bisnis Anda menghadapi tantangan, Anda menghadapi rintangan. Nah, impian kuat ini akan membuat Anda bangkit kembali, semangat kembali. Ingat kawan-kawan, impian itu kalau kita mau pulang kampung, kita harus sampai di kampung dulu sebelum kita pulang, ya. Jadi kalau Anda mau mudik, ya sampai dulu di kampung sebelum kita berangkat. Sama hanya dalam kita memulai bisnis, kita memulai usaha. Kita sukses dulu sebelum kita memulai bisnis. Jadi seolah-olah kita membayangkan di pikiran kita, masukkan di alam bawah sadar kita udah sukses. Kita sudah punya mobil mewah, kita bawa seluruh keluarga kita pergi umroh, pergi haji. Anda membangunkan rumah mewah untuk kedua orang tua Anda. Anda memiliki mobil mewah lagi, Anda naiki bersama dengan keluarga dan istri tercinta. Nah, itu semuanya itu masukkan di alam pikiran bawah sadar. Impian-impian itu. Insya Allah itu akan membuat Anda semakin semangat dalam menjalani bisnis, membuat Anda akan bangkit kembali di saat Anda lagi punya masalah dalam bisnis. Apalagi kita dalam memulai bisnis itu pasti akan menghadapi banyak tantangan, rintangan. Tapi ingat, tantangan, hambatan, dan rintangan itu kita jadikan seperti sebuah ujian kalau kita ingin naik kelas. Jadi karena kita ingin naik kelas, maka Tuhan memberikan tantangan, Tuhan memberikan ujian kepada kita, agar kita bisa melewatinya dan kita akan naik kelas. Kalau Anda sudah punya masalah, Anda sudah menghadapi tantangan, Anda menghadapi rintangan, berarti sukses semakin dekat. Kemudian yang kedua, Anda harus mengerjakan bisnis yang betul-betul Anda sukai. Jadi kerjakanlah bisnis yang betul-betul itu sesuai dengan passion Anda. Kenapa? Karena kunci sukses itu dalam memulai bisnis, Anda harus menyukai bisnis yang Anda kerjakan. Bagus lagi kalau itu sesuai dengan hobi Anda gitu. Nah, contoh hobi Anda main bola ya. Kita buka bisnis tentang yang berhubungan dengan sepak bola. Anda bikin kaos ya tentang bola, atau Anda buka usaha jualan sepatu bola, jualan sepatu olahraga dan lain-lain sebagainya. Itu jauh lebih membuat Anda jauh lebih semangat menjalani bisnis karena betul-betul Anda menyukai pekerjaan atau bisnis yang Anda kerjakan. Kunci sukses yang ketiga adalah terus belajar. Bagi Anda yang sudah memulai bisnis, Anda jangan merasa pintar.
Anda jangan berhenti untuk belajar. Anda tetap ikut seminar, ikut training, Anda datangi orang-orang yang lebih dahulu lebih sukses daripada kita. Kita belajar dari mereka. Jangankan kepada orang yang sukses, kita dianjurkan untuk belajar kepada mereka yang gagal. Kita belajar dari gagalnya. Kenapa dia bisa gagal di bisnis yang dia buka? Kenapa dia bisa rugi di bisnis yang dia buka? Agar kita jangan sampai mengalami kegagalan yang seperti dia alami gitu. Nah, jadi kita terus belajar, membaca buku, nonton di YouTube, baca di Google. Anda datang silaturahmi kepada guru-guru yang sudah terbukti sukses. Anda datangi teman Anda datangi sahabat Anda yang mungkin pernah gagal di bisnis yang serupa yang Anda kerjakan. Nah, itu. Jadi jangan takut bertanya, karena bisnis ini kita akan semakin maju, kita akan semakin berkembang kalau kita terus belajar. Dari belajar itu kita dapat informasi tambahan yang insya Allah akan kita terapkan di bisnis yang kita sudah mulai. Kemudian yang terakhir, kunci sukses yang keempat adalah kuasai bisnis yang Anda geluti. Kuasai bisnis yang kita kerjakan. Jadi kawan-kawan, banyak yang mengatakan memulai bisnis itu mudah, tapi mempertahankannya itu sulit. Kenapa? Karena di saat kita sudah menjalani bisnis, itu banyak tidak sesuai dengan perencanaan yang kita sudah rencanakan terlebih dahulu. Jadi dalam menjalankan bisnis ini, banyak informasi-informasi tambahan, banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yang kita membutuhkan informasi tambahan, ilmu-ilmu tambahan. Nah, makanya Anda harus terus belajar. Kenapa? Karena dari belajar itulah kita akan bisa menguasai bisnis yang kita kerjakan. Intinya mulai aja dulu, kemudian dalam perjalanan bisnis Anda terus belajar sesuai dengan kunci sukses yang ketiga tadi. Kemudian dari situ Anda akan lebih menguasai bisnis yang Anda geluti, yang Anda sekarang lagi kerjakan. Nah, akan jauh lebih bagus lagi kalau itu Anda sudah punya SOP atau standar operasional prosedur yang ada di perusahaan Anda, itu tinggal Anda perbaharui terus-menerus. Nah, seperti itu, setiap Anda menghadapi permasalahan, oh lihat lagi, oh ini apa yang kurang ya? Ini apa yang kurang sehingga muncul masalah yang seperti ini. Oh, ini omsetnya kenapa kurang? Oh, omsetnya kurang karena seperti ini. Intinya, teman-teman harus terus belajar. Anda dalam menghadapi tantangan dan rintangan itu, Anda jadikan itu sebagai cambuk dan Anda belajar dari situ. Cambuk untuk penyemangat dan Anda bisa belajar dari tantangan yang kita hadapi. Nah, sekian dari saya. Salam sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.